Jadi hari ini atas laporan dari DRL ya, dokter kemarin sempat kaget karena tiba-tiba tersebar berita yang disebarkan oleh Nepos atau dokter di sini bilangnya Nedol ya. Jadi beliau itu menyebarkan berita bahwa Doktif tersangka di 2 kasus. Seperti yang kalian tahu, Doktif memang tersangka di Medan ya, tapi Doktif dengan bangga bahwa Doktif membuka kedok Justiper yang di Medan ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada kabar Doktif juga menjadi TSK tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu cukup menjadi berita yang sangat kaget ya, padahal itu adalah hoax, fitnah yang keji yang dilemparkan oleh Nepos atau Nedol ya, dan juga disebarkan juga oleh media-media dari Suneo ya atau DRL. Jadi menurut Doktif luar biasa penggiringan opininya, itu semua fitnah ya guys ya, fitnah. Dan untuk selanjutnya Doktif serahkan ke penasihat hukum, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan, memperjelas terkait agenda hari ini itu adalah adanya permintaan keterangan tambahan dari penyidik mengenai kasus yang dilaporkan oleh saudara DRL terhadap klien kami. Ada pertanyaan lain? Dah? Perkembangan seperti apa? Perkembangannya sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi ya. Atas laporan tersebut masih berstatus sebagai saksi, dan kami per hari ini sudah menyerahkan bukti-bukti baik berupa dokumen, surat-surat maupun video yang untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara DRL dalam laporannya tersebut adalah tidak benar. Tidak benar karena kan laporannya adalah fitnah ya, bahwa tidak benar sebuah fitnah. Karena apa? Karena itu adalah sebuah fakta. Apa yang disampaikan oleh klien kami mengenai produk-produknya yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan itu adalah fakta, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Oke, berarti sedikit flashback, artinya dari DRL yang kasusnya itu tentang pencemaran nama baik. Iya, Melaporkan betul, pencemaran nama baik. Makanya kami hari ini datang memberikan keterangan tambahan untuk menggugurkan tuduhan itu, bahwa itu bukan pencemaran nama baik karena itu adalah fakta yang disampaikan. Dokter tadi kabarnya dari jam 11 siang, artinya udah banyak pertanyaan yang di... Iya. Karena seperti apa? Jangan Karena- jawab pertanyaan. Enggak jam 11 siang, itu kan jam 3 boleh diperiksanya ya. MNC. Jadi sebenarnya banyak bukti-bukti baru yang kita kasih. Salah satunya juga kita sempat membahas adanya gelar PhD ya. Di sini juga Doktif akan menanyakan gelar PhD. Yang jelas Doktif duga itu adalah ijazah beli atau gelar beli. Karena PhD itu S3, didapatkan dengan sekolah 3 tahun, bukan dengan sekolah 1 tahun. Jadi tadi banyak banget bukti tambahan yang Doktif minta agar dikti ya. Selain dikti juga Doktif meminta dari Majelis Disiplin Profesi MDP untuk menindak oknum ini menggunakan gelar PhD ya, yang tidak jelas dari mana sekolahnya. Ini sangat menghinakan teman-teman yang benar-benar mendapatkan gelar PhD dengan susah payah. Ya, jadi di sini juga Doktif menanyakan, tolong ditanyakan ya, baik penyidik maupun pihak yang benar-benar berwenang untuk menanyakan PhD yang DRL dapatkan dan sematkan hingga saat ini yang tidak dibuang oleh dia. Ya, padahal pada saat di Mabes gelar perkara PhD sudah hilang. Tetapi seperti yang kita ketahui di medsos, di TikTok sampai saat ini PhD masih ada. Ya, jadi juga Doktif minta kalian untuk terus menggaungkan dari mana gelar PhD ini. Seperti itu, untuk segera dicabut. Kenapa Bang, tadi harus abang sempat bilang PhD itu hasil dari... Karena didapatkan hanya dari 1 tahun dan memang kampus tersebut terkenal dengan penjualan gelar. Seperti itu. Bang, tadi abang sempat bilang juga sudah membawa bukti-bukti baru seperti dokumen dan lain-lain. Itu mungkin dalam dokumen itu membahasnya apa aja sih, Bang? Pembahasannya apa aja gitu? Intinya untuk membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai saudara DRL adalah fitnah atau pencemaran, itu kita buktikan sebaliknya bahwa itu adalah fakta. Itu adalah fakta, ini adalah dokumen-dokumennya, surat-suratnya yang bisa kita buktikan.
sehingga apa yang bersifat fakta itu tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik seperti itu. Berupa apa aja mungkin buktinya? Buktinya ada berupa dokumen atau surat, ada peraturan perundang-undangan, ada berupa video. video ada semua. Videonya berisikan apa bang? Mungkin Videonya ya berisikan apa ya, gimana, gambar ya, Bukti-bukti soal Bukti ya, tentang bukti bagaimana video ya. aslinya dia. Jadi nanti yang jelas kita berharap aparat penegak hukum di Polres Jakarta Selatan tidak masuk angin ya, tegak lurus. Kita percayakan kepada Bapak Lili Pali sebagai Kapolres Jakarta Selatan yang baru ya. Begitupun dengan penyidik-penyidiknya, tegak lurus. Di sini negara hukum bukan negara milik DRL ya. Hukum tidak bisa dibeli. Hukum tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi di sini DRL sekali lagi Doktif tekankan, kamu bukan manusia kebal hukum. Ya, kamu sekarang tinggal menunggu saja saat-saatnya. Tiba keadilan akan ditegakkan. Dok, ini kan bisa dibilang kasusnya sudah lama banget ya kalau pencemaran nama baik ini. Tapi menurut Doktif sendiri apa yang membuat kasus ini belum selesai juga gitu, sedangkan sampai ada penambahan bukti-bukti baru juga gitu? Ya, yang namanya apa mungkin bisa dijawab? Yang namanya proses hukum itu kan memang terkadang ada hambatan ya. Ini bukan hanya di kasus ini, contoh misalnya dengan adanya gejolak demonstrasi kemarin itu cukup menyita waktu penyidik kepolisian, kinerjanya jadi terkendala, yang harusnya dipanggil akhirnya ditunda seperti itu. Oh iya, Ada tambahan hal-hal teknis. untuk di Polres Jakarta Timur, silakan Bang Caca untuk panggilan saksi terhadap saudara DRG. Ya, saya coba tambahkan Karena terkait dengan turunan dikit. detektif ini terkait dengan laporan terhadap SS sebenarnya, dan Ya. itu ada permintaan keterangan Gimana yang ada harus handphone? diberikan oleh pihak DRG, dan itu sama sekali belum ada jawaban dan belum dapat datang ke Polres Jakarta Timur. Jadi saya ingin bilang kepada DRG, coba datang ke Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangannya terkait dengan adanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh saudara SS secara live pada waktu terjadinya persekusi yang terjadi di Jakarta Timur, bahwa ada kata-kata yang dari SS itu bilang di Dokter Samira, dokter detektif ini ada meminta uang, memeras uang sekitar $2 juta Singapura ataupun apa. Nah, yang terkait dengan adanya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh saudara SS dan rekan-rekannya termasuk Pandal dan segala macam, itu harus diberikan klarifikasi benar atau tidaknya terjadi pemerasan oleh dokter detektif kepada DRG ini. Kalau memang tidak terbukti, ayo si saudara SS ini udah pasti jelas akan terkena dengan apa yang kita laporkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum DRG, Kepada Pak Anus ya. untuk sebagai kuasa hukum yang baik, yang mengerti peraturan, saya mohon kepada beliau untuk mengingatkan sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap hukum. Kalau memang hanya dimintai keterangan sebagai saya, kenapa harus takut? Itu aja sih sebenarnya intinya. Sudah berapa kali mangkir mungkin? Ini Ya, kalau kemarin. terakhir yang saya dapat informasi dari SP2HP itu sudah 2 kali, dan sampai saat ini belum ada konfirmasi kembali kepada tim penyidik untuk kapan, tanggal dan waktu untuk mereka hadir. Itu aja. Makanya saya sekali lagi ingatkan kepada kuasa hukum DRG ini, ayolah kalau memang kalian berkuar-kuar di luar sana tidak patuh hukum, nah kalian buktinya bisa Tidak lihat sendiri, patuh tidak hukum, patuh kan? hukum kan, Ayo, DRG datang. cuman untuk memberikan klarifikasi doang sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Jangan kok. jadi pengecut ya kalian. Itu ya. aja sih. Hadapi aja. Sampaikan di depan penyidik apa yang kamu Amen. ceritakan kepada SS, yang kamu ceritakan kepada Panda, yang kamu ceritakan ke masyarakat, yang kamu sebarkan selama ini di akun-akun kamu. Sampaikan itu di depan penyidik dong. Jangan beraninya cuma di medsos. Itu yang Doti sampaikan ya. Jadi jangan lagi ingkar. Datangi
mengulangi panggilan dari Jakarta Timur. Dan untuk kasusnya SS, Doktif pastikan berjalan. Mungkin bisa diceritakan juga untuk kasus persekusi SS? Oh ya, itu tetap berjalan. Tetap berjalan ya guys ya. Jadi nanti akan ada juga berita yang terbaru, tapi nggak bisa disampaikan sekarang. Tapi yang jelas berjalan. Oke, Tidak Dok, ada kata damai. balik lagi ke pembahasan ijazah gelar PhD-nya Richard Lee juga. Itu berarti dokter memang benar-benar mendapatkan informasi terkait kampus itu ya, Dok ya? Ya, kampus itu kan bisa kita lihat juga di internet. Bahkan juga dokter sempat menawarkan Bang Hotman di awal-awal dulu untuk sama-sama kita ke Hawaii untuk mengunjungi kampus tersebut. Jadi makanya di sini dokter minta sebenarnya badan negara ya Dikti untuk turun tangan. Kok bisa ya orang menggunakan gelar semudah itu PhD dengan mendapatkan 1 tahun? Ini menyakiti loh orang-orang yang sulit mendapatkan gelar PhD. Kenapa kok diam? Nah ini loh, ini dokter juga ingin mereka bergerak, terutama dari profesi kedokteran juga ya, MDP. Kemarin yang dokter dengar Pak Oga melaporkan dokter juga ya ke Majelis Disiplin Profesi, mewakili sebagai masyarakat. Yang dokter tanyakan, masyarakat mana yang kamu wakili? Memang kamu mendapatkan surat kuasa dari masyarakat? Kamu seorang lawyer loh, coba dokter tanya, lawyer emang bisa ya mengaku sebagai seorang perwakilan dari masyarakat melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi, melaporkan dokter? Seperti itu. Ya, ada kuasanya pasti. Harus ada kuasanya ya. Jadi dokter juga bingung. Yang merasa risih, benci dengan kehadiran dokter sekali lagi adalah pengusaha nakal ya, pengusaha nakal yang masih ingin menipu kalian. Tapi untuk pengusaha yang ingin berbenah, pabrik yang ingin berbenah, mereka selalu mendukung dokter. Seperti itu. Oke, Tapi tanggapan update